Kita perlu lihat ini terlebih dahulu. Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Yang pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Nah, itu bisa kita bayangkan sejenak terkait dengan pembelajaran Bapak Ibu masing-masing, terkait di kelas-kelas masing-masing saat Bapak Ibu mengajar, kakak-kakak mengajar, bagaimana rasanya seperti itu, apakah seperti itu atau gimana? Oke, silakan mulai menulis. Sambil menuliskan, saya akan putarkan sebuah video yang terkait dengan menurut para pakar tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini bahasa Inggris kayaknya. Bisa dilihat Kak? Belum ya? Bisa Kak, bisa. Videonya ada? Videonya kelihatan? Sudah kelihatan. Oke. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach. Kelihatan Kak? But the Sudah. Oke, kita ulang aja biar sambil membaca apa sih. Ini terkait dengan tanggapan dari para ahli ya tentang bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Kita ulang dari awal ya. Oke, selamat menonton Kak. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, Kakak, itu tadi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi menurut para ahli. Nah, intinya adalah di sini kita diharapkan mau mencoba membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, sekarang silakan Kakak semuanya menuliskan di kolom komentar, kolom chat, apa yang menurut Kakak menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan bagaimana penandaannya seperti itu. Saya kembalikan ke presentasi yang tadi.
Nah, silakan buat jawaban yang ini di kolom komentar. Nanti saya minta beberapa kakak-kakak yang menyampaikan pendapatnya. Atau mau langsung menyampaikan pendapat juga bisa raise hand ya kakak-kakak. Silakan. Biar tidak ngetik, bisa langsung raise hand aja, boleh. Oke, Kak Dwi Dano sudah membuat pembelajaran sesuai minat dan bakat bisa didik. Oke. Belajar secara mandiri memutuskan tentang bagaimana, di mana, dan kapan belajar tentang suatu hal. Didik dianggap penting untuk kehidupan sehari-hari. Ya, baru 2 yang menuliskan, ada Kak Agung Ayu. Ya, pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan dan minat peserta didik. Oke, bisa juga. Kak Wayan Suparniti, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, gaya belajar, dan karakteristik peserta didik. Kak Dwi Dano menambahkan yang menandakannya adalah dalam proses saat peserta didik mengikuti proses pembelajaran, ketika pembelajaran dianggap tidak menjadi minat peserta didik, akan acuh tak acuh. Ya, oke, Kak Riantike, pembelajaran menekankan minat dan bakat gaya belajar peserta didik. Oke. Kak Do bagus, di mana peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran dengan karakter mereka masing-masing. Kak Debbie, pembelajaran yang didominasi oleh peserta didik dengan proses pembelajaran sesuai dengan pengetahuan peserta didik. Oke, menarik. Dari Kak Debbie mungkin bisa bantu dibacakan kembali agar teman-teman juga paham. Didominasi, ada kata didominasi, itu menarik. Silakan Kak Debbie mungkin bisa bantu menyampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa pembelajaran itu didominasi oleh peserta didik. Kalau menurut saya pribadi, nah, begini, ketika peserta didik itu belajar, sebelum dia ke pembelajaran, ya mereka akan terlebih dahulu bisa belajar di rumah atau bisa mencari tahu pengetahuan tersebut lewat mungkin di YouTube atau video-videonya, ya bisa dengan membaca buku. Nah, kemudian ketika sudah pembelajaran berlangsung, nah mereka akan mencoba mempraktikkan apa yang sudah mereka lihat atau apa yang sudah mereka baca pada buku atau video yang mereka lihat tersebut. Ya, sekian saja dari saya. Terima kasih atas waktunya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Debbie atas tanggapannya. Oke, jadi pada dasarnya memang demikian. Dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu memang diharapkan siswa yang paling mendominasi dalam pembelajaran kita. Itu ya kakak semuanya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan aktivitas role play ya. Jadi bermain peran. Nah, untuk agenda pelaksanaan role play sudah saya siapkan spreadsheet-nya untuk diisi nanti. Kemudian aktivitas role play ini
capaian pembelajarannya yaitu peserta didik memahami gerak fundamental. Kemudian tujuan pembelajaran, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Dan asesmen yang digunakan yaitu menggunakan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Dan yang aktivitas pembelajarannya adalah latihan gerak koordinasi. Nah, itulah role play yang akan kita laksanakan. Jadi beberapa akan mengamati dan juga akan memberikan komentar. Nanti untuk teknis role play-nya ada di sini, teknis pelaksanaannya, langkah-langkah pelaksanaannya. Yang pertama, fasilitator membagi peserta menjadi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dan 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Nah, ini sudah saya atur, disesuaikan tadi, sudah saya sesuaikan. Nanti yang lain bisa menyesuaikan saja. Kemudian yang kedua, fasilitator menampilkan pilihan gerak. Nanti saya tunjukkan pilihan gerak yang bisa dilakukan. Kemudian tampilan peserta, tiap peserta memilih nomor gerakan yang disukai. Sebelum mempraktikkan gerak, hitung denyut nadi terlebih dahulu selama 10 detik. Kemudian denyut nadi per menit dihitung adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik perlu dikalikan dengan 6. Seperti itu. Nah, catat pilihan gerak denyut nadi awal di spreadsheet. Nah, sudah saya sematkan, sebentar saya share di link chat, di kolom chat. Kemudian lakukan gerak yang dipilih secara bergantian dengan berpasangan. Salah satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya sesuai atau benar sesuai contoh video. Kemudian yang ketujuh, peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Dan yang kedelapan, peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Nah, kira-kira siapa saja yang tidak bisa melakukan ini? Coba bisa raise hand, nanti saya baginya biar enak. Nanti biar bisa saling mengamati soalnya, perlu saling mengamati. Bisa raise hand yang bisa melakukan ini. Oke, sudah. Ya. Oke, sip. Nah, untuk tabel daripada spreadsheet-nya itu seperti ini. Seperti ini. Ada nomor, nama sudah saya isi, sudah saya siapkan. Nomor gerakan nanti bisa dipilih ya. Nomor gerakan ini bisa dipilih, diklik tanda panah ke bawah, gerakan yang mana mau digunakan. Kemudian sebentar sebelum dimulai, hitung dulu denyut nadi awal. Kemudian dihitung denyut nadi akhirnya. Umpan balik, berikan komentar terhadap gerakan yang dilakukan. Jadi itu sudah benar atau bagaimana, berikan komentarnya. Nah, untuk gerakan yang digunakan di sini bisa dipilih ada satu, gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Ya, kemudian ada jumping jack, kemudian lari di tempat. Yang keempat ada gerakan silang tangan menyentuh kaki. Kemudian ada yang 5 itu adalah loncat di tempat. Kira-kira dari 5 gerakan ini ada yang susah nggak? Ada yang bisa semua bisa dilakukan ya? Tawayu bisa melakukan salah satunya. Untuk durasinya ada gini Kak. Misalkan kan jumping jack itu berapa kali atau kan memakai waktu seperti itu? Pakai waktu sebentar Kak. Nanti saya siapkan timernya. Bisa Kak. Saya. Kalau Kak Debbie bisa Kak? Siap, Nanti bisa tolong, Kakak.
Ya, yang penting terlihat seluruh badannya, terlihat seluruh badan nanti karena akan diamati sama temannya. Seluruh tubuh biar kelihatan. Ini boleh semua menghidupkan mic-nya. Kemudian siapa lagi? Kak Adi Bawo mungkin bisa bantu Kak Kadek. Iya siap. Izin pilih salah satu nggih. Ya, sebentar pilih salah satu. Nanti biar Oke, bisa diamati sama teman. Bergantian mengamatinya gitu. Siap siap. Kemudian lagi satu tadi Kak Agung Samudarto. Bisa kira-kira Kak Agung? Atau Kak Wayan Suparniti mungkin bisa. Siap. Bisa, Nih, Kak Wayan. bisa. Kak Wayan Bisa. ya. Oke. Ya. Oke, saya siapkan dulu spreadsheet-nya. Yang lain tolong nanti silahkan menyesuaikan. Bentar, oke. Oke, ini saya sematkan di kolom chat untuk spreadsheet-nya ya. Silahkan coba diakses dulu kakak semuanya. Mungkin ada yang mau berubah pasangan, boleh. Berubah pasangannya boleh. Silahkan dicek dulu, saya sudah sematkan di kolom chat tentang spreadsheet yang akan kita gunakan. Nah, ini contoh-contoh gerakannya ya. Oke, coba saya putarkan videonya ya. Maaf Kakak Fasil, Ya. ini untuk Ya, gerakannya bisa dipilih ulang. Ini di sini kan Sekarang saya tunjukkan ulang ya, sebentar. Ini contoh-contoh gerakannya saya tampilkan sekarang. enggak, maksudnya ini untuk di tabelnya ini kan sudah ada nih gerakan 1, gerakan 4 itu. Bisa nggak Oh. dipilih agar gampang terlihat nanti? Ya, belum mulai Kak, belum mulai, sabar. Oh, Ya, belum. bisa nanti. Belum Ya, mulai. ya, kasih Kak. Oke, siap. Oke, sekarang saya tunjukkan dulu contoh-contoh gerakannya ya. Oke. Nah, ini untuk videonya saya putarkan. Oke, untuk gerakannya itu dilakukan gerakan menggunakan hitungan 2x8 saja ya. Masing-masing orang. Secara bertahap kita melakukannya nanti. Ya. Nah, yang pertama itu gerakan jongkok bangun ya, itu yang gerakan kombinasi yang itu ya. Hitungannya 2x8 juga. Kalau ini jumping jack yang kedua itu buka tutup. Ya. Yang ketiga lari di tempat. Nah, yang keempat nih bungkuk menyentuh kaki, ujung kaki. Dan yang kelima itu meloncat di tempat. Nah, itu gerakan-gerakan yang bisa dipilih. Kira-kira sudah ditentukan pilihannya Kakak? Sudah, Kakak, sudah. Ya, saya Ya, tentukan. sudah Kak. Sudah, Kak. Oke,
Oke, nah silakan sekarang cari posisi biar bisa videonya itu merekam penuh. Oh, sebentar, Kak. Kita lupa menghitung digit nantinya. Oke, maaf ya. Sudah semua bisa buka spreadsheet-nya? Sudah bisa? Spreadsheet-nya udah bisa dibuka belum? Spreadsheet role play ada di yang ini. Sudah bisa dibuka belum? Ini saya sudah coba atur pasangannya biar bisa saling mengamati. Nah, sekarang di masing-masing nama silahkan pertama dipilih dulu nomor gerakan. Masih ingat tidak nomor gerakan tadi? Masih, Kak, masih. Masih. Oke, silahkan dituliskan. Kalau yang lupa bisa tanyakan ke sini. Bisa diulang Kakak, lupa. Oke, Kak Agung. Bentar saya bagikan dulu. Oke, ini gerakannya. Gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3 sampai dengan gerakan yang kelima ya. Nah, udah ini aja biar gampang. Oke, silakan dipilih dulu Kakak semuanya sesuai dengan spreadsheet-nya masing-masing ya. Silakan dicek dulu pasangannya masing-masing. Kira-kira bisa nggak saling mengamati itu? Kalau ada yang mau berubah, silakan bisa saya atur nanti. Coba dicek masing-masing pasangan yang saya sediakan. Yang warna putih-putih itu jadi satu pasang. Kemudian yang warna abu juga jadi satu pasang. Saling mengamati bergantian. Kalau yang mau Siapa Kak? Siapa saja siap. itu Kak Wayan kira-kira bisa? Kak Wayan Riantike bisa? Biar bisa diamati nanti sama Kak Dwi Dano katanya. Oke, belum ada respon. Bisa Kak, bisa. Siapa ya? Oke, Kak Wayan nanti diamati sama Kak Dwi Dano, begitupun bergantian ya. Oke, yep. Mau nanya pasangan saya siapa ya? Baik, gue Ayu. Kak Agung Samudarte. Oh, oke. Gerakan 4. Pasangan hidup. Iya, pasangan hidup, Kak. 4 Ayu. Terima kasih. Oke, sudah semua mengisi. Oke, Kak Dwi Lestari, silakan. Ini apa namanya mau ke dulu. Suaranya kurang jelas, Kak Dwi. Lagi mau tes maksa. Nggak bisa Oh, ikutin. oke, siap. Tidak apa-apa, Kak Dwi. Nanti yang lain bisa mengarahkan. Tangannya Kak Dwi siapa? Kak Dwi juga. Dwi sama Eka Putra. Oke, ya sama-sama tidak bisa itu. Tidak apa-apa Kak Dwi. Kak Eka juga tidak bisa karena masih ada acara kegiatan. Tidak apa-apa Kak. Oke. Nanti diisi spreadsheet-nya saat sudah selesai kegiatan di rumah masing-masing aja. Oke, yang lain? Ada pertanyaan lagi? Sudah? Sudah semua memilih? Silakan jempolnya kalau sudah memilih. Oh, kita tunggu Kak Wayan ini, hilang dia. Kak Wayan Suparniti sepertinya keluar. Kak Dwi Dano siap. Mantap. Oke, Kak Yu juga sudah siap. Kita tunggu Kak Riantike sudah, Kak Wayan. Oke, Kak Wayan sudah gabung kembali.
Oke. Selanjutnya kita akan mengukur denyut nadi awal. Nah, jadi di tabel itu sebentar kita isikan denyut nadi awal masing-masing. Kita gunakan 10 detik ya. Saya bisa nggak hitung? Saya waktunya saya pakai di sini ya. Nanti semua mulai menghitung setelah saya berikan aba-aba mulai. Bisa Kak? Oke, sudah siap semuanya? Belum Kak, belum. Belum. Cari denyut nadi dulu. Ya, Boleh bentar, sih, Kak. Bentar Kak, belum ketemu denyut nadinya. apa ada denyut nadi Kak? Ada kan denyut nadinya? Sebentar dulu, belum di tangan, belum ketemu. Oke, silakan. Denyut nadi itu mengkap, denyut nadi itu mengkap. Ya, silakan dicari dulu denyut nadinya di mana rasanya posisi yang pas. Boleh cari di leher, gunakan di pergelangan tangan juga bisa. Sudah. Oke, sudah semua ketemu? Sudah. Oke. Baik, saya gunakan waktu 10 detik ya. Nanti itu dikalikan berapa jumlah yang didapat dikalikan dengan 6. Itu merupakan denyut nadi awal. Nanti totalnya ditulis di spreadsheet-nya. Gimana Kak Dwi Lestari? Silakan. Raise hand kan, Dwi? Kak? Oke, kita bisa lanjut ya. Oke, persiapan semuanya. 3, 2, mulai. Oke, stop. Berapa total yang didapat, kemudian dikalikan 6, dituliskan di spreadsheet. Oke, Kak Agung 72, sudah Kak Wahyu 108, Kak Dwi Dano 108 juga. Oke, silakan diisi. Kak Adi Bawo 90. Oke, kita tunggu biar semua dulu mengisi. Kak Agung Ayu Maharani 120, ini paling tinggi. Kak. Lagi tidak enak badan ya Kak? Iya Kak, lagi demam. Oke ya, kalau lagi demam ya tidak usah melakukan gerakan sebentar. Nanti amati gerakan Kak Agung aja dan berikan komentar sedikit aja. Oke. Kita tunggu baru 7, 9, Kak Wayan Suparnitiga sudah. Oke, baik, sudah beberapa sudah ada yang bisa mengisi, jadi kita bisa lanjutkan.
Nah, sekarang tahap berikutnya kita akan melakukan gerakan seperti yang dicontohkan tadi. Sudah memilih, seperti Kak Debi sudah memilih gerakan 2, Kak Wahyu memilih gerakan 4, Kak Dwi Dana memilih gerakan nomor 2, kemudian Kak Riantika memilih gerakan nomor 7, gerakan nomor 2 juga. Oke, bisa sama, tidak apa-apa. Oke, sudah ada beberapa yang bisa kita amati. Jadi kita lanjut ke langkah selanjutnya ya. Nah, pada langkah selanjutnya kita akan saling mengamati gerakan masing-masing. Mengamati gerakan yang dilakukan secara bergantian. Untuk hitungannya itu pakai 2 kali 8. Nah, setelah melakukan, nanti kita akan ukur denyut nadinya dulu. Setelah itu baru lanjut bergantian mengamati teman yang lainnya. Mana kira-kira bisa, Kak? Minta jempolnya dulu. Siap, bisa. Oke. Orang-orang yang diamati sudah bisa kira-kira. Pertama yang melakukan itu kita pakai nomor ganjil dulu ya. Kita pakai nomor ganjil. Kan tiap pasang ada nomor ganjilnya ya. Tiap pasang ada nomor ganjilnya. Kalau Kak Arida, oh ya. Nanti menyesuaikan aja yang lainnya. Mungkin yang pasangan yang sudah pasti bisa itu ada Kak Adi Bawa Nugraha sama Kak Wayan Suparniti. Kemudian ada Kak Debi Apriliawan sama Kak Wahyu. Kemudian ada Kak Pande sama Kak Wayan Riartike sama Kak Dwi Dano Susilo. Itu yang bisa melakukan, nanti saling mengamati. Pertama kita amati dulu untuk yang nomor ganjil. Silakan Kak Dwi Lestari, ada yang tanyakan? Tidak lagi, masih lagi ngantri Kak. Oh gitu. Tidak bisa menjawab apa-apa sekarang ini, hari ini. Oke. Ya, tidak apa-apa Kak Dwi. Oke, siap. Kak Dwi Dana ada pertanyaan? Tadi Izin bertanya ke Kak Fasilitator untuk nomor tiang itu nomor ganjil wow tapi gimana? Bisa lihat lagi di role play-nya, di spreadsheet-nya. Nah, itu nomor 6 Pak Dwi. Nomor 6 nih. Yang nomor 5. Oke, saling koordinasi ya dengan pasangannya. Jadi 3, 4 pasangannya, nomor 5 dan 6 ada, kemudian sama 11 dan 12. Nah, itu sudah ada nomor ganjil dan genap. Sekarang yang melakukan pertama itu adalah nomor ganjil dulu. Nomor ganjil melakukan aktivitas yang dipilih tadi, kemudian diamati oleh nomor genap. Setelah selesai melakukan, bisa langsung ukur denyut nadinya masing-masing. Dengan rentang waktu 10 detik, nanti saya pandu. Gimana enaknya 10 detik atau pakai 30 detik? Biar lebih dikit ngalikannya. Gimana Kak? Dipilih aja. Kita pakai 10 detik Kak, 10 detik. 10 detik ya. 10 detik. Oke, nanti dikalikan 6 aja, tinggal dikalikan 6. Oke, semua kakak, kita akan mulai melakukan untuk nomor ganjil terlebih dahulu. Nomor ganjil silakan cari posisi dulu. Cari posisi yang nyaman, biar terlihat sampai kaki kalau bisa ya. Kak Debi di lapangan, Kak Debi. Lakun. Oke, boleh langsung ke lapangan Kak Debi. Oke, silakan arahkan kameranya biar sampai kelihatan full badannya ya. Mungkin Kak Wayan di artikel cari cahayaan yang bagus. Oke. Yap. Oke, mundur lagi Kak Wayan di artikel, bisa mundur lagi. Kak Debi kakinya belum kelihatan Kak Debi. Oke. Saya carikan posisi yang baik dan nyaman dulu. Kak Wayan gimana? Sudah bisa Kak, kan?
Maaf ini, apakah yang nomor ganjil itu serempak melakukan gerakan secara bersamaan hari ini sekarang? Ya, serempak melakukan sekarang bersamaan. Nomor ganjil. Berarti saya mengamati Pak Adi gitu. Kak, Mereka kan milih ya, ini Kak Adi Bawo. berbeda-beda. Dia amati Kak Adi Apa Bawo. ini? Bisa dilihat nggak? Pak Oke, Adi cara nggak terlihat di biar layar bisa saya. mengamati. Oh, nggak kelihatan, disematkan dia, Kak. Pilih disematkan dia. Klik dulu di foto yang bersangkutan, pilih pin yang kayak paku itu. Caranya disematkan per orangnya ya. Yang diamati itu disematkan biar bisa dilihat. Di pin dia. Klik, cari dulu wajah orangnya, kemudian klik pin. Nah, Fotonya Kak Adi nggak kelihatan nih. boleh cari di people. Di ada di bawah. Di bawahnya ada biasanya tengah-tengah bawah ada Pak Dwi, sudah jelas. People, ya sebentar. ya Siap, pilih Abang. di Sudah. Pak Adi. Nggak ada Kak, kayak Pak Adi keluar ya? Kak Adi. Oh, Oh ini ada. Nah, oke, silakan disematkan aja dia biar bisa diamati ya. Sebentar. Kak Ya Adi sudah. bisa cari posisi. Ya, oke. Bisa sudah disematkan orang-orang yang diamati biar gampang sudah lihat gerakannya. Sudah Kak, sudah. Kak, Sudah. saya lupa nih Kak. Kegiatannya durasinya berapa detik? 10 detik? Pakai 2 kali 8 aja Kak. Oh, 28. Ya 8. Sama-sama melakukan. Gimana? Sudah siap semuanya? Sudah? Siap Oke, Pak Adi. silakan. Kak Adi siap. Silakan Kak semua Adi cari duluan. posisi. Yang Silakan cari posisi yang diamati. Oke. belum. Belum kelihatan Kak Adi tuh. belum. Kak Adi geser katanya Kak Adi. Kak Adi masih perlu ke belakangan. Kak, jadi kakinya ada Kak Wayan kelihatan. mundur dikit, Kak Wayan. Sudah mentok sekarang di belakang nih. Mentok ya. Ya segitu. Ya, nggak apa-apa. Kak Wahyu bagaimana Kak Wahyu? Siap-siap ya? Kan juga nggak bisa. Udah mentok. Mentok. Oke. Ya kelihatan kakinya sama badannya kelihatan. Wajahnya kepotong nggak apa-apa. Kepotong kepalanya. Oke, yang melakukan boleh hidupkan mic-nya. Klik dulu hidupkan mic-nya biar nanti kelihatan ya. Siap, sudah. Yang mengamati siap-siap? Siap. Oke. Siap. 3, 2, 1, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, silakan cari denyut nadinya sekarang. Cari denyut nadinya. Sudah ketemu? Sudah? Belum Kak. Belum. Ya, silakan cari dulu. Sudah? Kak Adi udah ketemu Kak Adi? Ya, siap, sudah. Siap. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Oke, stop. Silakan dikalikan 6. Dibuat di spreadsheet-nya masing-masing. Nanti akan ada perbedaan biasanya di awal dan akhir. Ternyata di awal dan di akhir. Oke, kita tunggu dulu sampai semua yang tadi praktek menuliskan denyut nadi akhirnya. Yang tadi mengamati silakan mulai dituliskan komentar dengan gerakan yang tadi. Umpan balik yang diberikan.
terkait dengan gerakan yang tadi dilakukan oleh kakak-kakak yang lain. Silakan diketik di sana komentarnya seperti apa, bagaimana gerakan tadi, silakan diberikan umpan baliknya. Membuat umpan baliknya di masing-masing ya. Di masing-masing membuat umpan balik. Oke, Kak Debi ada perubahan dari 96 menjadi 108. Dan Kak Riantiko juga ada perubahan. Kak Ari, Kak Adi, di bawah juga ada perubahan. Oke. Untuk komentar juga beberapa sudah. Karena salah mengalihkan tadi, Kak. Oke, enggak apa-apa. Kita alihkan ulang aja, Kak. Oke, saya kira sudah semua yang tadi melakukan praktek membuat sini. Tinggal komentar Kak Wayan belum. Oke, sudah kelihatan. Oke. Baik, sekarang berikutnya nomor genap. Nomor genap, bersiap melakukan, cari posisi yang baik dulu, sesuai dengan gerakan yang dipilih. Usahakan kelihatan semua badannya ya. Izin ke Kak cari tempat. Oke, silakan Kak Dwi. Yang mengamati bisa sematkan orang yang diamati, agar dia aja yang kelihatan di layarnya. Bisa klik di fotonya, pilih disematkan. Pilih pin itu ya. Kayak paku itu. Kayak paku yang ditancap pada orang yang diamati. Ya, Kak Dwi Dano udah bagus, kelihatan penuh dia badannya. Ligong mundur dikit Ligong, nggak kelihatan mukanya. Kak Agong. Kak Adi, apakah sudah pas? Terlihat? Oke, silakan yang melakukan juga hidupkan mic-nya, boleh. Kak Debi bagaimana? Sudah kelihatan? Hidupkan aja mic-nya. Kak Dwi Dano hidupkan mic-nya, boleh. Biar nanti sebentar. Yuk, gas. Mbak Dwi Dana sudah. Yang urut yang Kak jauh bongol. Kak Wahyu. Gas. Ampun umur. Oke. Sudah siap Kak semuanya? Kak Wahyu masih oke, sudah siap ya. Oke, kita mulai untuk nomor genap. 3, 2, 1. Yo, mulai. 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Oke, stop. Silakan cari denyut nadi masing-masing. Kalau sudah, silakan jawab sudah. Sudah. Belum. Buat kerja. Sudah. Sudah. Oke, bisa kita mulai. Ikut denyut nadi. Selama 10 detik. Mulai. Oke, cukup. Stop. Silakan dikalikan 6, dibuat di splitnya masing-masing. Dari kalkulator langsung.
Mau gitu makin gelam lagi. Iya. Orang ngalap down jak matuan. Oke, yang mengamati tadi silakan tuliskan komentar terhadap gerakan yang dilakukan oleh yang diamati. Pak Fasil, untuk umpan baliknya saya kan giniin. Gimana Kak? Assalamualaikum. Umpan baliknya saya itu di tempat ligungnya apa di tempatnya tiang? Di tempat masing-masing aja. Oh, Oke, Jadi kasih. tinggal dibacakan aja nanti umpan baliknya oleh masing-masing. Oke, beberapa sudah lengkap. Saya minta untuk bergantian menyampaikan ya. Oke, sudah semua saya kira. Sudah semua melakukan dan sudah juga semua memberikan tanggapan. Baik, kita lanjut dari bawah sekarang ya. Kita coba dari bawah untuk menyampaikan hasil daripada pelaksanaan aktivitas tadi. Nah, tadi juga sudah hitung di akhir juga sudah semua bergantian. Berikan umpan balik sudah. Nah, di sini saya tampilkan sedikit tentang hal-hal yang diamati tadi. Nah, ini yang Kak tadi amati, bagaimana cara kita melakukan, apakah latihan sudah benar. Itu berikutnya, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan yang dilakukan? Efek tersebut mengindikasikan apa? Apa indikasi dari aktivitas yang tadi? Nah, itu yang perlu diberikan umpan balik. Selanjutnya di sini Bapak Ibu apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu setelah latihan, sebelum dan setelah latihan. Oke. Nah, sekarang saya minta mungkin beberapa untuk menyampaikan hasil dari pengamatan tadi, hasil observasinya tadi. Sekarang saya tunjukkan dulu hasil pengamatan tadi. Oke, bisa dimulai dari Kak Wayan Suparnivi dan Kak Adi Bawo Nugraso ya. Kak Kadek Adi Bawo. Bisa Kak? Silakan bergantian. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih atas waktunya Kak. Izin menyampaikan, saya lebih dahulu menyampaikan
hasil dari pengamatan saya. Tadi yang saya lakukan adalah gerakan pertama, denyut nadi awal 96, dan setelah melakukan gerakan 114 per menit. Saya mengamati gerakan yang dilakukan oleh Kak Adi. Kak Adi denyut awal 90, setelah melakukan latihan 108. Dari pengamatan saya sampaikan gerakan yang dilakukan oleh Kak Adi sudah sesuai dengan contoh video yang ditampilkan dan sudah terjadi perubahan denyut nadi setelah melakukan gerakan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wayan atas tanggapannya dan hasil observasinya. Ya, terima kasih. Kemudian Kak Kadek Adi Bawu Nugraha, silakan menyampaikan hasil observasinya kepada rekan-rekan yang lain. Silakan Kak Adi Bawu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Jadi saya mengamati gerakan yang dilakukan oleh Kak Wayan Suparniti. Namun sebelumnya itu ada pengecekan denyut nadi awal itu dari Kak Wayan Suparniti. Denyut nadi awal itu 96 dan denyut nadi akhir itu 114. Kemudian dari gerakan yang dilakukan oleh Kak Wayan Suparniti sudah sesuai dengan contoh video yang ditampilkan oleh Kakak fasilitator. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya yang kembalikan. Baik, terima kasih dari Kak Wayan Suparniti dan Kak Kadek Adi Bawu. Nah, itu selanjutnya saya minta dari Kak Wayan Riantike bersama Kak Made Dwidano. Silakan menyampaikan hasil observasinya ya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari hasil yang dilakukan oleh Bapak Made Dwidana yang di awal itu 108, karena setelah melakukan kegiatan menjadi 114. Dan juga gerakan yang dilakukan sudah baik, posisi tangan maupun gerakan kaki, dan sudah sesuai dengan contoh yang diberikan di awal tadi. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Kak Wayan Riantike. Sekarang silakan giliran Kak Dwidano memberikan hasil observasinya. Ya, silakan Kak Agung. Kang Ayu silakan ke belakang. Oke, Kak Dwidano silakan memberikan tanggapan. Baik, terima kasih Kakak fasilitator atas waktunya. Di sini Tiang akan menyampaikan hasil pengamatan Tiang terhadap observasi yang tadi sudah Kakak Wayan Riantike lakukan. Untuk denyut nadi awal Niko 78, terus untuk denyut nadi akhir setelah melakukan kegiatan Niko 96. Terus untuk kegiatan tadi yang dilakukan Kakak Wayan Riantike sudah bagus. Dan ada sedikit tadi mungkin gerakannya untuk gerakan tangan Niko masih agak menyamping di samping paha. Itu saja yang bisa sampaikan. Untuk waktu yang serahkan kembali ke Kak fasilitator. Oke, baik, terima kasih Kak Dwidano atas penyampaian hasil observasi. Kemudian yang terakhir dari Kak Debi, saya minta lagi satu, Kak Debi dan Kak Wahyu ya, silakan menyampaikan hasil dari observasi yang tadi. Baik, terima kasih atas waktunya pada Kakak fasilitator. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hasil pengamatan ya. Nah, untuk denyut awal nadi dari Kakak Kade Wahyu yaitu 108. Nah, kemudian setelah melaksanakan atau melakukan gerakan berkurang ya
Mungkin ini salah pengecekan ya. Ya, kemungkinan salah pengecekan pada saat nyari denyut nadi. Jadi agak telat mungkin ya hitungannya. Nah, setelah di akhir itu 102. Ya, denyut nadinya 102. Nah, kemudian umpan baliknya untuk gerakan yang dilakukan sudah sesuai dengan contoh di video. Cuman sayangnya ini penghitungan denyut nadinya mungkin agak kelewatan ya. Tertelat atau kelewatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Debi atas penyampaian hasil observasinya. Kemudian selanjutnya silakan Kak Wahyu sampaikan hasil observasinya terhadap Kak Debi yang tadi. Oke, terima kasih pada Kak Fasilitator atas waktu yang diberikan, mohon izin menjawab terkait observasi yang dilakukan tadi dengan gerakan yang dilakukan oleh Kakak Debi, yaitu gerakan 2, yaitu gerakan jumping jack. Jadi untuk denyut nadi awal yaitu 96, kemudian setelah melakukan gerakan 2 itu terjadi peningkatan denyut nadi yaitu menjadi 108. Nah, jadi adapun umpan balik secara umum kalau dari pengamatan tiang yang gerakan yang dilakukan oleh Kak Debi sudah baik, namun mungkin sedikit masukan. Jadi tadi tiang lihat mungkin siku Kak Debi pada saat melakukan jumping jack itu masih sedikit menekuk seperti itu. Jadi mungkin kalau pengamatan tiang itu kalau tidak salah itu sikunya lurus. Ya, mungkin sekian pendapat dari tiang, masukan kepada Kak Debi. Untuk waktu tiang kembalikan kepada Kakak Fasilitator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wahyu, Kak Debi. Nah, jadi itu tadi beberapa penyampaian dari hasil observasi. Nah, dari kegiatan ini kita bisa mengamati bahwasannya sebagian besar terjadi perubahan denyut nadi sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Nah, biasanya memang terjadi hal tersebut. Nah, apakah kakak-kakak semuanya melakukan hal ini di sekolah masing-masing? Mungkin sebelum mulai pembelajaran menghitung denyut nadi seperti itu, apakah sudah dilakukan atau belum? Apa terlewatkan sih ya? Belum. Oke. Belum, Ya. Kakak. Oke. Nah, ke depan, nah ini yang diharapkan dari kegiatan ini. Nanti ada perubahan. Jadi kakak nantinya itu mulai bisa menerapkan menghitung denyut nadi awal, kemudian menghitung denyut nadi akhir untuk melihat bagaimana perubahan daripada kondisi peserta didik masing-masing seperti itu. Nah, itu untuk aktivitas hari ini, aktivitas tadi saya ucapkan terima kasih sudah melakukan kegiatan tadi dengan baik dan maksimal. Kemudian kita akan lanjutkan ke presentasi berikutnya. Kita masih dalam hubungan observasi yang tadi. Nah, kira-kira menurut kakak-kakak di sini apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan sudah latihan? Ya, tadi sudah terjawab ya. Karena ada aktivitas yang dilakukan. Maka tentunya ada perubahan denyut nadi. Oke, selanjutnya. Nah, ini terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajaran tadi. Nah, sekarang kita menganalisis tentang kegiatan pembelajaran tadi. Kira-kira menurut kakak-kakak semuanya, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Nah, silakan kakak-kakak buat di Jamboard nih, Kak. Bisa buat di Jamboard, bisa buat di Figma enggak? Kira-kira. Tuliskan di Figma, bisa kira-kira, Kak? Kurang bisa, Kakak. Ini Saya agak susah ya. Belum bisa. Belum bisa ya. Oke, kita alihkan ke chat aja ya, biar lebih mudah. Kita alihkan ke chat. Silakan kakak berikan tanggapan. Menurut kakak semuanya, apakah aktivitas yang dilakukan tadi cukup menggambarkan pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Silakan dibuat di kolom chat. Kakak masing-masing silakan dibuat.
pembelajaran. Satu JKWK. Satu JKWK. JKWK lah, udah. Kau pikir hemat kebini. Kamu nanya berapa dok? Satu JKWK. Satu jaka. Satu jaka. Satu Jawa. 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 Dia Pak, lo bikin dulu. Oh beda. Gue tadi tuh masih begini nah. Kan jadi macam. Kan ini apa cuma ini. Ada tiroen. Ada deh. Oh, nyangka ya. Kan ini kan. Beberapa sudah menuliskan. Nah, ya, oke, sudah. Karena peserta didik Kak Gus D, karena memilih satu gerakan yang saya buka. Oke, boleh. Oke, sudah urusan. Pelajaran peserta didik melibatkan pengamatan video. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Kak Didana karena memutuskan kebutuhan. Oke, Kak Dwi. Kak Gus D mungkin bisa memberikan tanggapannya. Apa masih ada kesibukan? Mohon maaf Kak, ini masih anterin. Oke. Saya bisa berikan komentar? Tidak? Lanjut ya. Tadi terlalu bising di sini jadi enggak kedengaran apa-apa. Oke, ya, tidak apa-apa. Lanjut mungkin ke Kak Wahyu. Nah, ini lumayan padat. Coba Kak Wahyu berikan tanggapannya. Kegiatan tadi. Oke, terima kasih Kak Fasilitator. Mohon izin memberikan tanggapan terkait dengan pendapat. Jadi kita sudah melaksanakan role play atau bermain peran tadi itu, yaitu di mana kalau menurut pendapat saya yaitu proses pembelajaran sudah sangat berpusat pada peserta didik, di mana hal itu terlihat dari awal mulainya pembelajaran, di mana peserta didik dilibatkan langsung pada saat melakukan pengamatan video gerakan aktivitas jasmani. Kemudian setelah melaksanakan pengamatan video, peserta didik secara mandiri menghitung denyut nadi sebelum dan setelah melakukan gerakan.
Nah, dilanjutkan kemudian dengan menganalisis gerakan teman, atau gerakan sama peserta didik, kemudian diberikan umpan balik atau masukan terkait gerakan yang sudah dilakukan, atau apakah sudah benar atau belum, itu murni dari masukan dari peserta didik yang melakukan bersama teman sebayanya. Mungkin itu yang bisa Tiang sampaikan. Waktu Tiang kembalikan ke Pak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali jawaban dari Kak Wahyu. Oke, sudah lengkap sekali disampaikan. Jadi memang kalau peserta didiknya seperti kakak-kakak semuanya bisa terlaksana itu ya. Tapi ini jadi tantangan kita semua sebenarnya menghadapi peserta didik yang beda karakternya. Kalau kakak semuanya kan memang sudah paham, jadi gampanglah melakukan itu. Nanti kalau diaplikasikan peserta didik itu perlu kita cobakan tentunya. Nah, inilah yang menjadi inti dalam pembelajaran di PKG. Ingin merubah paradigma sehingga pembelajaran itu dapat berpusat pada peserta didik intinya. Seperti itu. Baik, waktu kita tinggal 20 menitan. Kita lanjutkan saja ke presentasinya biar efisien waktunya. Oke, ini selanjutnya. Oke, nah tadi sampaikan juga sama Kak Wahyu ya, ada pengambilan putusan itu bersama peserta didik. Nah, itulah yang dimaksud dengan student center learning ya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, adapun peran guru dan dalam pembelajaran student center learning yang pertama itu bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar, dan membantu murid mengakses informasi, menata dan memproses untuk dimanfaatkan dalam memecahkan masalah sehari-hari. Kemudian peran yang lain adalah mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Sedangkan di sini kalau dalam student center learning itu peserta didik itu mempunyai peran. Yang pertama, aktif dalam proses pembelajaran yang dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Membuat rencana pembelajaran yang untuk mata pelajaran yang diikuti. Kemudian yang terakhir adalah belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, memecahkan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, tadi sudah kita merasakan sendiri. Itulah peran-peran yang kita lakukan tadi dengan melakukan penilaian secara bergantian, seperti itu. Otomatis itu menunjukkan adanya peran masing-masing, memiliki peran masing-masing sehingga mempunyai juga tanggung jawab masing-masing. Dan pada akhirnya bisa menganalisis, seperti yang kakak tadi sampaikan secara bergantian menganalisis kegiatan yang dilakukan. Nah, tapi kadang-kadang memang di peserta didik ini perlu kita cobakan dan perlu kita latih dalam di sekolah-sekolah masing-masing. Ya, kalau SMP, SMA masih bisa sepertinya. Tapi kalau SD mungkin jadi tantangan tersendiri. Siapa yang guru SMA di sini ya? Kak Eka ya, Kak Eka SMA ya. Kak Eka SMP, kalau SMP Kak siapa aja? Kak Wayan. Ya. Kak Wayan, Kak Agung ya. Agung. Oke. Ya. Nah, nanti bisa disesuaikan, mungkin bisa dicobakan yang ini Kak. Bisa proses pelajaran center learning ya, seperti yang tadi kita lakukan. Tapi kalau untuk SD sepertinya dengan melakukan aktivitas yang seperti tadi itu agak sulit. Mungkin bisa disederhanakan. Saling memberikan komentar terhadap gerakan yang dilakukan teman, itu aja boleh. Atau berikan dia rubrik penilaian terhadap aktivitas yang dilakukan teman. Itu bisa juga untuk tingkat SD.
Nah, itu peran-peran daripada guru dan peserta didik dalam pelajaran student center learning. Nah, dalam student center learning, SCL, kita singkat SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk bertanggung jawab atas kegiatan belajar dengan panduan guru sebagai fasilitator, agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor pencapaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Seperti itu. Jadi di sana ditekankan bahwasanya guru itu hanya berperan sebagai fasilitator, dan dalam hal ini guru hanya mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi sumber belajar siswa itu di sekolah tidak hanya guru, jadi bisa menggunakan media pembelajaran, teman-temannya juga bisa sebagai sumber-sumber belajar. Nah, adapun jenis-jenis pembelajaran student center learning. Apa yang pernah Bapak Ibu praktikkan dalam pembelajaran? Sebelumnya sudah pernah ada yang melakukan student center learning enggak? Oke, mungkin sudah tapi tidak tahu namanya mungkin itu ya. Ini ada beberapa jenis-jenis. Oke. Nah, ini model-model yang bisa menunjukkan pembelajaran yang student center learning. Nah, itu kayak cooperative learning kan memang sering dilakukan itu oleh kakak-kakak semuanya. Membuat kelompok, belajar tentang bagaimana teknik passing di kelompoknya, menemukan sendiri dia. Nah, itu yang pertama ada small group discussion, ada role play yang kayak tadi kita lakukan, ada discovery learning, self-direct learning, ada cooperative learning, ada conceptual learning, ada program based learning atau PBL, collaborative learning, dan 9 ada project based learning. Nah, ini model-model pembelajaran SCL yang bisa kita terapkan di sekolah dalam pelajaran PJOK. Tidak harus monoton pada satu saja, tapi bisa juga menerapkan yang lainnya tentu saja. Oke, aktivitas kedua. Di sini ada karakteristik. Nah, untuk SCL kira-kira nanti bisa dipelajari lebih mendalam di modul ya. Bagaimana penjelasan dari masing-masing kegiatan jenis-jenis pembelajaran SCL ini. Nah, di sini ada aktivitas yang kedua. Yaitu kita perlu memahami karakteristik peserta didik ya. Nah, tentunya setiap jenjang pendidikan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari sosial, jasmani, emosional, dan mental. Nah, di sini kita bisa pilih. Nah, di sini kita lihat. Kita coba cocokkan dulu. Oke. Sudah ada yang membaca, boleh mungkin di modul bisa bantu cocokkan karakteristik berikut. Yang mana kira-kira yang sesuai. Bisa raise hand yang mau memberikan tanggapan. Mungkin dari jasmani itu di umur berapa? Di sosial di umur berapa? Di usia berapa? Emosional di umur berapa? Mental di umur usia berapa? Cocokkan karakteristik berikut. Manakah bidang usia yang sesuai? Misalnya pada jasmani, pada bidang yang mana, usia yang mana yang sesuai kira-kira? Apakah usia 12 sampai 18 atau yang lainnya? Nah, untuk penjelasan karakteristiknya itu ada di samping, yaitu berjalan, mengangkat, itu termasuk jasmani ya. Anak-anak pada usia ini menggambarkan rasa diri sosial itu. Yang ketiga itu mereka mempunyai pengalaman emosi seperti marahan, sedihan, emosional. Kemudian yang keempat itu ada anak-anak mulai belajar memahami dan mengelola emosi, mental. Gitu. Nah, coba siapa yang kira-kira bisa memberikan tanggapan? Kak Pande mungkin bisa? Kak Komang Pande? Oke, mungkin lagi ada kesibukan. Kita lanjut ke mungkin Kak Agung Ayu. Bisa bantu berikan tanggapan jasmani di umur berapa Kak Agung?
Baik, terima kasih Pak Kakak. Menurut saya, untuk jasmani itu di umur 3 sampai 4 tahun. Usia berapa kira-kira? 3 sampai 4 3 tahun, sampai 4. karena di umur itu Oke. mulai banyak gerak anak-anak. Oke ya, terima kasih. Terima kasih Kak Ago Ayu. Mungkin ke yang lain ada yang memberikan tanggapan kira-kira untuk jasmani itu di usia berapa? Oke, Kak Dwi Lestari, Kak Dwi Dano, silakan. Terima kasih Kakak fasilitator atas waktu dan kesempatannya. Menurut yang di sini untuk kegiatan jasmani cocoknya dari umur 0 sampai dengan 2 tahun itu. Karena menurut prinsip Tiang, karena setelah anak bisa bergerak, melangkah, itu sudah termasuk dalam kegiatan jasmani. Itu prinsip yang mendasari saya bahwa jasmani itu di usia 0 sampai 2 tahun. Ya, itu saja Kakak fasilitator, untuk waktu yang serahkan kembali. Oke, terima kasih Kak. Baik, ya memang tepat sekali. Jadi pada jasmani itu adalah 0 sampai 2 tahun ya. Kemudian yang lainnya mungkin di sosial yang mana kira-kira Kak Wayan Riatike bisa kira-kira bantu? Di usia berapa kira-kira untuk sosialnya? Silahkan hidupkan mic-nya dulu. Mungkin kalau menurut Tiang di usia 5 sampai 6 sudah mulai berinteraksi anak-anak. Oke, ya. Baik, ada yang punya pendapat lain? Silahkan. Oke, interaksi mulai dari umur 5 sampai 6. Oke, boleh. Oke, nah sini kita tampilkan saja. Jadi diagram yang penghubungan yang benarnya itu seperti ini ya. Jadi memang untuk jasmani itu ada di umur usia 0 sampai 2 tahun. Dan sosial itu masuk di 5 sampai 6. Dan emosional itu masuk ke 6 sampai 12. Kemudian di mental itu 6 sampai 12 juga. Jadi di sini dipatok sampai SMP kalau nggak salah ya. Jadi SMP saja. Semuanya sudah bisa dilakukan oleh peserta didik. Jadi perlu kita ketahui bahwa jika peserta didik sudah mencapai umur 6 sampai 12 tahun, jadi jasmani, sosial, emosional sudah mereka miliki. Demikian kakak-kakak semuanya. Oke, nah sekarang kita coba diskusikan apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Nah, tentunya dalam pembelajaran kakak kan pasti menemukan berbagai macam karakteristik siswa. Nah, kira-kira dari kakak-kakak masing-masing punya nggak strategi atau cara-cara mengatasi hal-hal tersebut? Dan apa sih pentingnya kita mengetahui karakteristik peserta didik itu? Mungkin ada yang mau menjawab, silakan raise hand. Ada yang mau berikan tanggapan? Kak Dwi Dano sudah, Kak Eka Putra. Kak Dwi Lestari bisa memberikan tanggapan enggak? Mohon maaf Kakak, lagi dari surat keterangan kesehatan belum bisa menjawab apa-apa dulu. Terima kasih Kakak fasilitator. Oke, terima kasih Kak Dwi. Ya, mungkin kakak-kakak yang lain yang belum sempat berbicara mungkin bisa.
Kak Komang Pandi. Ada enggak? Apa lagi sibuk? Oke. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi Masih di rumah Pandi? sakit, Kakak. Oke, siap. Pandi lanjut. Oke. Ya. Jadi di sini kita sebagai guru itu tentu penting mengetahui karakteristik ya peserta didik agar nantinya pembelajaran yang kita berikan itu dapat bermanfaat, dapat diterima oleh peserta didik kita. Tentunya karakteristik siswa itu tidak ada yang sama. Itulah uniknya manusia, semua berbeda-beda. Dan yang perlu kita lakukan itu adalah bagaimana kita bisa memuat semua karakteristik peserta didik itu agar peserta didik itu aktif dalam pembelajaran. Itu yang jadi tantangan kita sebagai guru di sekolah. Mengakomodir semua karakteristik, kemudian agar bisa diterima pembelajaran kita oleh peserta didik. Itu yang jadi tantangan kita ke depan bersama-sama. Semoga kita bisa menemukan solusinya dalam kegiatan PKG ini. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut saja. Nah, di sini kita lihat solusi yang diberikan, ditawarkan, yaitu adalah sundar-sundar bicarakan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik didik menyusun program pembelajaran yang berset pada peserta didik. Dan cara mengakomodasinya itu dengan salah satunya yaitu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, itulah solusi yang ditawarkan dalam kegiatan PKG ini. Tantangan yang tadi kita dianggap sulit, kita bisa carikan solusi seperti ini dengan SCL dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, jika SCL tadi sudah, kita lanjut ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi semua individu murid itu punya karakteristik yang berbeda-beda, tentunya perlu juga pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, itulah perlunya kita menyusun suatu pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa menunjukkan diferensiasi. Yang pertama itu ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, masing-masing itu punya penjelasan masing-masing. Nah, selanjutnya di sini setelah membaca modul situasi belajar 1 dan 2 setelah langkah sesi di LMS. Nah, nanti di LMS kakak akan melihat situasi pembelajaran. Nanti silakan kakak berdiskusi di sana, berikan tanggapan tentang kegiatan pembelajaran 1 dan 2 yang ada di LMS. Nah, di sini diberikan pertanyaan, adakah kendala ya Pak Ibu dalam yang dialami melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Gagasan baru apa yang Pak Ibu dapat dari contoh-contoh penerapan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi di modul? Nah, untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ini, di awal kita perlu melakukan analisis dulu. Kita mengecek dulu sejauh mana kemampuan siswa di awal. Kita perlu melakukan analisis diagnostik namanya. Diagnostik. Untuk mendiagnosa anak ini masuk ke mana, untuk mengetahui itu. Misalnya dalam bola voli saja, kita akan memberikan materi passing. Itu. Kita perlu mengecek dulu pemahaman awal anak-anak itu tentang passing itu bagaimana. Kalau yang sudah bisa, kita kelompokkan bersama yang sudah bisa. Kalau yang belum bisa, kita kelompokkan sama yang belum bisa. Kemudian kalau yang memang sudah mahir, kita kelompokkan sama yang mahir. Jadi ketiga tim itu punya karakteristik yang sama di kelompoknya. Sehingga kita bisa memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan mereka di dalam satu kelompok itu. Seperti itu. Oke, berikutnya di sini ada sesi. Ini unggahlah refleksi 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi
untuk menulis refleksi. Nah, kakak semuanya, setiap modul kita akan membuat refleksi ya. Setiap modul kita akan buatkan refleksi. Jadi seperti yang kemarin-kemarin kakak lakukan, apa yang kakak dapatkan dari modul, tuliskan di sini. Silakan gunakan cara refleksi yang kakak anggap mudah. Di sana juga ditawarkan cara melakukan refleksinya dengan format-format yang ada. Silakan digunakan, itu bisa juga. Oke, selanjutnya di sini kita lanjut pada sesi berikutnya. Nah, pada akhir sesi hari ini, kakak diharapkan mampu memahami konsep belajar PJOK yang pusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakter jasmani dan sosial, emosional, dan mental. Dan 3, menganalisis studi kasus pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Nah, untuk studi kasusnya, coba saya tunjukkan sekarang. Bentar, saya carikan dulu studi kasusnya. Oke, kakak. Nah, ini adalah situasi pembelajaran 1 ya. Oke, situasi pembelajaran 1, strategi penyiapan diferensiasi konten, misalkan konteks intra-staks dalam tugas yang sama. Nah, ini tahapan-tahapannya seperti ini. Oke, kelompok possible. Nah, itu untuk pembelajaran yang pertama. Nanti kakak berikan tanggapan ya. Mungkin ada tempat untuk memberikan komentar, silakan berikan komentar. Kemudian situasi yang kedua yaitu menyiapkan diferensi konten berdasarkan intertext dalam tugas yang berbeda. Nah, itu tugasnya lakukan asesmen awal, mengetahui kemampuan peserta didik. Ada menggunakan Dribble ya. Nah, itu untuk situasi pembelajaran yang 1 dan 2. Nah, kira-kira ada kendala enggak dalam kita melakukan ini nantinya? Kendala atau kekhawatiran yang muncul mungkin bisa disampaikan, ada yang mau menyampaikan dalam membuat pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Ada kendala nggak kakak-kakak semuanya? Kalau tidak, bisa berikan jempolnya. Oke, terima kasih. Oke, saya kira kalau mau mencoba pasti bisa ya kakak semuanya. Kalau mau mencoba pasti bisa. Apabila penjelasan saya kurang mantap rasanya tadi, mungkin bisa dibaca-baca lagi modul yang ada agar nantinya bisa lebih mantap lagi kakak-kakak sebelum menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Baik. Oke, waktu kita sudah habis, sudah 90 menit, tidak terasa. Oke, lagi sedikit saja. Dari kakak-kakak semuanya ada yang mau memberikan kesimpulan nggak? Satu orang saja, berikan kesimpulan sebelum kita akhiri. Mungkin Kak Wahyu atau Kak Debbie bisa bantu? Atau Kak Wayan Suparniti boleh juga.
yang sedang on cam. Ayo silakan. Siapa yang memberikan kata-kata pemungkas? Atau Kak Dwi Dana bisa bantu berikan rangkuman sedikit tentang kegiatan tadi? Oke, baik, terima kasih Kakak fasilitator atas kesempatan terus diangge niki berbicara nggih. Dari yang tadi yang simak tentang pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, saya menjadi tahu bagaimana caranya untuk untuk mendiagnostik awal kemampuan siswa, terus untuk siswa sebagai kita sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kakak fasilitator untuk waktu yang kembalikan lagi. Baik, luar biasa dari Kak Dwi. Terima kasih atas penutupnya. Jadi memang demikian. Kita sebagai guru diharapkan untuk selalu mau mencoba dan mau berubah agar kedepannya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat tercapai dan pembelajaran PJOK dapat bermakna bagi peserta didik secara berkelanjutan. Baik kakak-kakak semuanya, tidak terasa 90 menit waktu kita sudah berjalan. Jadi saya sebagai fasilitator ucapkan terima kasih atas partisipasi kakak-kakak semuanya. Maaf kakak, sepertinya terputus tadi. Oke, maaf tadi terputus. Nah, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup sekian dan saya akan foto bersama dulu. Silakan semuanya kalau bisa on cam. Semuanya tunjukkan wajahnya. Saya akan foto dulu bersama-sama. Oke. Siap semuanya? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak semuanya. Sekian untuk hari ini dan saya minta untuk doa dipimpin oleh Kak Wayan Riantike ya. Silakan Kak Wayan pimpin doa hari ini untuk penutupnya ya. Baik, terima kasih. Karena kegiatan kita hari ini sudah selesai dan berjalan dengan baik. Nah, diawali dengan doa tadi, mari kita akhiri juga dengan berdoa. Untuk semuanya, berdoa dimulai. Berdoa selesai, waktu kami kembalikan. Baik kakak-kakak semuanya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat siang, Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Selamat siang juga kakak. Om Santi. Terima kasih.